Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama kita ucapkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Allah lah yang dalam hidup ini selalu memberikan rahmat nikmat kepada kita, selalu memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita. Hari ini kita diberikan Allah kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa jumpa lagi dalam acara Damai Indonesiaku TV One Medan. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah ilmu yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji, membicarakan tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 yang secara umum isinya adalah tentang perintah bagi kita manusia untuk mengkonsumsi, memakan makanan, minuman yang halal dan baik. Kaum muslimin, muslimat, soimin, soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Saat ini pemerintah kita, pemerintah Republik Indonesia sedang menggalakkan satu program yang disebut dengan Sehati, yaitu program sertifikat halal gratis. Jadi dalam program ini pemerintah menginginkan agar kiranya semua lapisan masyarakat ikut mengkampanyekan tentang program wajib halal, dan juga khususnya kepada seluruh pelaku usaha UMKM pun harus memiliki sertifikat halal. Insya Allah pemerintah akan membantu pengurusan dari sertifikat halal ini dengan program Sehati, sertifikat halal gratis. Pemirsa TV One yang berbahagia, mengapa halal itu penting? Mengapa halal itu wajib dalam hidup dan kehidupan kita, khususnya sebagai seorang muslim dan muslimah? Yang menjadi alasan utama mengapa halal itu penting dan wajib, karena halal atau mengkonsumsi yang halal itu adalah perintah Allah bagi seluruh umat manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di permukaan bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari surah Al-Baqarah ayat 168 ini kita dapat memahami langsung perintah Allah kepada seluruh umat manusia. Tidak terkecuali yang namanya manusia. Diperintahkan Allah untuk makan yang halal, baik yang terdapat di muka bumi. Apa itu halal? Halal artinya dibolehkan, dibenarkan oleh agama untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Apa itu baik? Baik artinya bagus, cocok secara kesehatan, secara medis untuk orang yang mengkonsumsi. Ada pandangan yang lain, halal itu selalu dikaitkan dengan kebolehan menurut syarak, menurut agama. Sedangkan thayyib, baik itu adalah kebolehan menurut ahli kesehatan atau medis. Tapi apapun pendapat dalam hal ini, intinya sama. Jadi kita diperintahkan Allah untuk makan yang halal dan baik adalah supaya kita itu bagus, supaya kita itu baik. Dan kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan yang tidak mau makan yang halal, tidak mau makan yang baik. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia. Mengapa Allah perintahkan kita makan yang halal dan juga baik? Apa manfaatnya? Apa urgennya kalau kita makan yang halal dan baik bagi hidup dan kehidupan kita manusia? Insya Allah satu demi satu alasannya akan kita pahami pada sesi yang berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Qur'an. Bulan tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Saksikan indahnya Ramadan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One.
Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa halal atau mengkonsumsi yang halal itu penting dan wajib, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa manfaatnya bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini? Adapun alasan mengapa kita harus mengkonsumsi yang halal, pertama, karena dengan mengkonsumsi yang halal, baik dia makanan maupun minuman, ini akan mendorong kita untuk selalu ingat kepada Allah, mendorong kita untuk rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang kita makan itu kan akan diproses menjadi darah daging, akan menguatkan tubuh kita, akan memberikan semangat dalam diri kita. Sesuatu yang kita makan itu baik, tentu hasilnya baik untuk tubuh kita. Sementara sesuatu yang kita makan enggak baik, tentunya akan menjadi tidak baik bagi tubuh kita. Mengapa kita sehat? Karena yang kita makan baik. Mengapa kita sakit? Itu pun karena yang kita makan tidak baik. Maka itulah Allah menginginkan kita supaya kita menjadi orang yang sehat, kita menjadi orang yang baik. Dengan kata lain, kalau kita sudah baik, kalau kita sudah sehat, maka itu akan membuat kita semangat untuk beraktivitas. Aktivitas khusus seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas umum seperti bekerja dan lain sebagainya. Jadi orang yang selalu makan yang halal lagi baik, itu akan memiliki tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang baik, sehat itu dia semangat untuk beraktivitas, khususnya kepada Allah dalam rangka ibadah dan umumnya kepada aktivitas hidup manusia dalam rangka bekerja. Ini alasan pertama mengapa kita manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Karena akan mengarahkan orang tersebut untuk ingat kepada Allah dan juga sekaligus akan memotivasi orang tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, mudahnya kita memahami kalau makanan itu halal baik, itu akan hilang pengaruh-pengaruh setan dari makanan itu. Sehingga orang yang makan tentu dia nggak dipengaruhi oleh setan. Karena tidak dipengaruhi oleh setan, maka dia akan cenderung untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, mengapa manusia diperintahkan Allah untuk mengkonsumsi yang halal dan baik itu? Dari makanan yang halal yang baik itu akan melahirkan, akan memunculkan kepribadian yang baik dan mulia. Orang yang baik dan mulia itu dipengaruhi dari makanan yang dia konsumsi. Kita bisa bandingkan antara orang yang tinggal di Mekah dengan di Madinah. Mengapa orang Mekah itu temperamennya tinggi, bawaannya gampang marah? Mengapa orang Madinah itu temperamennya sedang, bahkan rendah, bawaannya lemah lembut? Itu karena konsumsi makanan. Kita lihat orang Mekah itu rata-rata makan daging, banyak terus makan daging, akhirnya mempengaruhi tubuh, bawaannya panas.
sehingga keluarnya jadi sedikit-sedikit tensinya tinggi, pemarah. Sedangkan orang Madinah itu makanannya ada dari daging, ada dari pertanian, bahkan banyak dari pertanian, dari hasil pertanian mereka makan. Seperti kurma, gandum, juga ada buah tin, buah zaitun dan lain sebagainya. Karena yang dimakan itu memang sedikit mempengaruhi tensi, sehingga orang yang makan pun nggak terlalu tinggi tensinya, sehingga dia bersikap lemah lembut. Bandingkan lagi orang Arab itu dengan orang Indonesia. Makin ke Indonesia, sifat orang makin lembut. Kenapa? Indonesia negara agraris, negara pertanian. Makanannya banyak dari tanam-tanaman. Karena kita sering makan seperti itu, maka sifat kita berbeda jauh dengan orang yang makannya tidak tanam-tanaman. Nah, inilah dia mengapa makan yang halal baik itu bisa melahirkan kepribadian atau akhlak yang baik. Karena ternyata apa yang kita makan itu mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita tunjukkan, apa yang kita akan buat dalam hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, mengapa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan yang halal lagi baik. Karena ternyata orang yang makan halal lagi baik, doanya akan cepat didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang makanannya nggak halal, nggak baik, doanya jangankan dikabulkan Allah, didengarkan Allah Subhanahu wa taala pun tidak. Jadi makanan yang halal itu akan membuat Allah mau mengijabah doa kita. Sementara makanan yang haram yang kita makan itu membuat Allah tidak mau, jangankan mengijabah, menjawab, mengabulkan, mendengarkan pun tidak. Ini ada satu kisah di masa Rasulullah SAW. Ada orang yang hampir dikatakan satu harian dia berdoa kepada Allah begitu serius, minta, ya Allah berikan saya harta, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi dari penampilannya nampaknya dia orang yang tidak jelas. Kemudian Rasul bertanya, ya Bapak, kenapa Bapak minta kepada Allah begitu serius? Ya, karena saya butuh dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak yakin dikabulkan? Dikabulkan. Apakah Bapak mengkonsumsi yang halal? Minum yang halal? Maka jawaban Bapak tadi, saya sih kalau makan minum itu semuanya saya lakukan. Mau yang halal maupun yang tidak halal, semua saya minum, semua saya makan. Apa kata Rasul? Kalau seperti itu Bapak dalam hidup ini, kemudian minta kepada Allah, maka tentu apa yang Bapak minta tidak akan dikabulkan Allah. Karena Allah tidak suka dengan orang yang minta kepada Allah, sementara dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, untuk yang selanjutnya kita akan sampaikan pada sesi yang berikut setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Damai Indonesiaku setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pentingnya untuk mengkonsumsi yang halal sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, bagi setiap individu kita, umat manusia di permukaan bumi ini beserta manfaatnya. Maka pada sesi ini kita akan bicarakan tentang program dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu Sehati, sertifikat halal gratis. Mengapa wajib sekarang semua pelaku UMKM, pelaku usaha kecil menengah untuk memiliki sertifikat halal? Bahkan pemerintah sekarang membuat sertifikat halal secara gratis yang sudah mulai sejak saat ini sampai nanti pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 yang akan datang. Apa untungnya bagi pelaku usaha? Apa untungnya bagi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal bagi usahanya? Tentu jelas keuntungannya. Tidak mungkin kalau pemerintah kita membuat satu program tapi tidak ada manfaat. Setidaknya ada 3 hal penting, 3 manfaat penting yang bisa dirasakan oleh pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat gratis itu. Hasilnya bisa dirasakan. Apa manfaat sertifikat gratis bagi pelaku usaha atau UMKM? Yang pertama, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat gratis, maka produk usaha yang dia miliki akan terjamin keamanannya untuk dikonsumsi. Mengapa? Karena untuk mendapatkan sertifikat gratis itu tahapannya luar biasa. Pemeriksaan dari tim supaya bisa mengeluarkan sertifikat gratis itu dari awal sampai keluar sertifikat itu prosesnya ketat dan luar biasa, melibatkan banyak pihak. Ada tim ahli dari Kementerian Agama, ada tim ahli dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan ada juga tim ahli dari kesehatan. Semua terlibat dalam pengurusan sertifikat halal. Makanya kalau ada pelaku usaha udah keluar sertifikat halal terhadap produk usahanya itu, ini akan menjadi jaminan bahwa produk yang dia punya itu aman, udah aman untuk dikonsumsi, aman menurut syariat agama, aman juga menurut pandangan ilmu kesehatan. Ini keuntungan pertama bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat gratis. Kemudian apa keuntungan kedua bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat gratis? Yang kedua keuntungannya,
tentu dengan adanya sertifikat gratis itu akan menimbulkan rasa tenang bagi konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha. Dengan merasa tenang, tentu dia nggak ragu-ragu, tentu dia yakin untuk membeli produk itu. Inilah keuntungan kedua dari pelaku usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal. Akan menimbulkan ketenangan bagi orang yang mau beli usahanya, enggak ragu, maka nanti akan menariklah minat dan simpati orang untuk terus membeli apa yang didagangkan atau dijual oleh pelaku usaha tersebut. Nah, ini keuntungan kedua dari pelaku usaha yang memang telah mendapatkan sertifikat halal itu. Kemudian, apa keuntungan yang ketiga? Dan ini barangkali yang terakhir bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Keuntungan ketiga tentu akan menimbulkan kemantapan, keyakinan yang penuh dari konsumen untuk bisa mengkonsumsi produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Jadi intinya, dengan adanya sertifikat gratis, sertifikat halal gratis itu, maka siapapun orang yang ingin membeli, mengkonsumsi produk itu akan merasa tenang, yakin. Kenapa? Karena produk itu sudah dinyatakan aman oleh semua ahli, baik ahli agama, ahli kesehatan, dan juga ahli secara khusus, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, soimin dan soimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dalam pertemuan dan kesempatan ini, marilah keseharian kita jangan jauh dari yang halal. Sebab yang halal itulah yang diperintahkan Allah untuk kita konsumsi dalam hidup dan kehidupan ini. Jangan coba sedikit pun untuk makan yang haram. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apa yang kamu ambil sesuatu itu dari yang halal, maka yang halal itu akan menjadi baik bagimu. Dan yang kamu ambil dari yang haram, maka yang haram itu akan menjadi buruk bagimu. Dalam hadis yang lebih jelas lagi, Rasul menyatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Karena itu marilah sebagai muslim yang baik dan mukmin yang baik, kita laksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Makanlah yang baik supaya melahirkan sesuatu yang baik. Ibarat lebah, dari makan yang manisan, bunga-bungaan, akhirnya melahirkan madu yang begitu bermanfaat. Demikian kajian utama kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan menambah semangat kita. Kiranya dalam hidup ini kita selalu menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, pada kajian yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.